Malam bersama saya Friska Clarissa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian dari gugatan pra-peradilan Roy Suryo. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan oleh Polda Metro Jaya tidak sah. Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan menilai upaya paksa oleh penyidik Polda Metro Jaya di rumah Roy Suryo pada 19 Juni 2026 lalu melanggar ketentuan KUHP. Menurut Hakim, penggeledahan rumah Roy terbukti dilakukan tanpa mengantongi izin resmi dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun, putusan pra-peradilan ini tidak menggugurkan status hukum Roy Suryo sebagai tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Maka kami nyatakan persidangan pra-peradilan nomor 99 selesai dan ditutup. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP dah rumah TAP 373-6 Romawi Res .124-2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036 Res 1.14-2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP Han 458-6 Romawi Res 1.14-2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. Merespons putusan ini, Roy Suryo menyatakan apresiasinya terhadap objektivitas hakim. Sementara itu, Roy akan tetap bersiap menghadapi sidang pra-peradilan kedua yang dijadwalkan bergulir pada Jumat nanti, khusus untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka dalam jeratan Undang-Undang ITE. Pra-peradilan kedua ini tetap dilakukan karena putusan pra-peradilan pertama hanya membatalkan terkait penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, tetapi belum menggugurkan status hukumnya sebagai tersangka. Kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan kedua itu ada hari Jumat dan itu apa isinya nanti akan disampaikan. Dan saya juga ingin sampaikan, hari ini kita menyelesaikan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan ya PMH itu apa sih? Perbuatan melawan di Jakarta Utara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menegaskan siap hadir ke persidangan Roy Suryo. Jokowi memastikan akan membawa seluruh ijazah pendidikannya. Selasa siang, Jokowi bilang akan hadir di persidangan jika sudah ada panggilan dari majelis hakim. Jokowi juga kembali menyatakan tetap menghormati proses hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa untuk kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazahnya. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Baik untuk persidangan Roy Suryo dan Tifa ya Pak? Ya mestinya seperti itu. Kita bahas kelanjutan pra-peradilan Roy Suryo selanjutnya bersama simpatisan Roy Suryo, Michael Sinaga, dan juga kita akan membahas bagaimana sikap Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk mengantisipasi putusan hakim nanti bersama pengacara Jokowi Yakub Hasibuan. Selamat malam, Bung Yakub, juga Bung Michael. Malam. Kita ketemu lagi, saya ke Bung Michael dulu. Meskipun putusan pra-peradilan ini kan tidak mengubah status tersangka, karena itu beda lagi di pra-peradilan kedua. Tapi apa maknanya untuk kubu Roy Suryo? Ya. Sekarang kita bisa melihat ya bahwa apa yang ditakutkan selama ini bahwa hakim itu berat sebelah ternyata tidak terbukti. Ya, tadi kan Pak Roy Suryo meminta penggeledahannya dinyatakan tidak sah, penangkapannya dinyatakan tidak sah. Sebenarnya ada satu yang mungkin masyarakat tidak terlalu melihat, bahwa di malam hari di Rumah Sakit Polri Kramat Jati itu ada upaya paksa untuk memindahkan. Untung nggak jadi, karena saya dan beberapa teman-teman langsung meluncur ke rumah sakit dan membatalkan keinginan Polri untuk melakukan itu. Kalau tidak, kalau tadinya itu jadi dilakukan, mungkin itu masuk juga. Penangkapannya saja nggak sah, penggeledahannya nggak sah, apalagi pemindahan yang tidak jadi itu.
Nah, sekarang kita sudah melihat banyak cacat dalam proses ini. Kalau memang Polri dalam SOP-nya saja cacat, sudah dikatakan hakim loh, ini bukan kata saya lagi. Kenapa kita nggak mempermasalahkan pasal-pasalnya? Kenapa kita mempermasalahkan pasalnya? Nah, saya sebagai orang yang setiap hari bersama-sama dengan Pak Roy dan Dr. Tifa, saya tahu betul, Dr. Tifa itu tidak ada sama sekali memegang ataupun mengubah ataupun memanipulasi dokumen. Karena dia memang nggak ngerti melakukan itu. Dia itu hanya seorang dokter yang mempunyai keahlian untuk menilai apakah ini foto Pak Joko Widodo yang presiden atau bukan. Bung Michael, artinya Gitu. walaupun pra-peradilan ini tidak bicara soal pokok perkara, tapi Anda juga meragukan isi dari pokok perkaranya. Ya itu, jadi kan dari awal ini ada beberapa pasal yang kesannya dipaksakan. Sepertinya 12 orang yang dilaporkan semuanya melakukan pasal 310, 311, 27, 32, dan 35. Termasuk saya yang dilaporkan juga kan, salah satunya. Tapi 10 dari kami sama sekali tidak mengetahui Oke. soal pengubahan dokumen atau manipulasi dokumen atau dokumen pun. Saya mau tanyakan ke Bung Yakub, apakah soal tadi penggeledahan, penangkapan, ini jadi ada keraguan juga soal materi penyidikan? Mbak Friska, kalau dari saya melihatnya tentu pertama kita harus hormati putusan hakim. Apapun itu putusan itu harus kita anggap benar karena sudah dikeluarkan oleh hakim tunggal dalam perkara ini. Nah, sejak awal mengenai pra-peradilan kami selalu konsisten bahwa itu merupakan lembaga yang disediakan oleh KUHAP dan itu merupakan hak. Kami sama sekali tidak pernah mempermasalahkan mereka menggunakan ini. Jadi sampai kalau ini ternyata diputus demikian, ya baik ya kita ikuti, kita hormati. Walaupun juga memang ini tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, sama sekali tidak ada kaitannya. Jadi tadi kalau kami cermati juga, tadi itu memang alasan-alasan yang diambil oleh Yang Mulia Hakim juga bahwa ada katanya ketidaksesuaian dalam permohonan ketika ke KPN dengan surat perintah penangkapannya. Jadi ini lebih hal administratif sebenarnya Mbak Friska. Jadi kalau yang kami dengar tadi tidak ada sama sekali uraian hakim mengenai penangkapannya brutal seperti 330 SPKI, itu sama sekali tidak ada. Jadi putusan Prapit seperti ini memang hal yang sangat biasa saja dan itu sering terjadi di perkara-perkara lain. Jadi kami sih tidak terlalu concern mengenai putusan ini dan kami ingin fokus ke pokok perkara. Nah, apakah dengan Prapit ini kami menjadi mempertanyakan pokok perkara? Sama sekali tidak, Mbak. Justru kami ingin segera fokus ke pokok perkara sehingga klien kami dapat mendapatkan kepastian hukum. Nah, pertanyaannya kan sebenarnya sekarang kubu Mas Roy ini mengambil Prapit yang kedua. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya dilontarkan. Pertama, kenapa nggak sekaligus kemarin? Sekalipun memang ini hak Prapit, kembali lagi. Yang kedua, penetapan tersangka sudah dari November tahun lalu. Kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Ya, tentu kan hal-hal ini menjadi pertanyaan-pertanyaan publik. Jadi dari kami sih pesannya memang sebisa mungkin mari kita jangan salah gunakan forum atau hak yang sudah diberikan oleh KUHAP untuk mengulur-ngulur waktu yang mungkin konsekuensinya bisa menjadi menyebabkan klien kami tidak mendapatkan kepastian hukum. Silakan dijawab, apakah ini upaya untuk mengulur waktu? Nah, Dan ini- dua pertanyaan tadi seperti apa? Ini narasi yang selalu diutarakan oleh pihak mereka ya, bahwa ini mengulur-ulur waktu. Tapi saya jawab begini, dari awal banyak sekali pakar-pakar hukum yang beberapanya tergabung di kami, yang tidak yakin ini akan sampai ke persidangan. Kenapa begitu? Karena kasusnya sangat lemah. Ya kan? Pasal-pasalnya dipaksakan, orang-orangnya dipaksakan. 12 orang ini tidak pernah berada di satu tempat yang sama, di waktu yang sama, melakukan hal yang sama. Bagaimana misalkan Mbak mencuri dompet, saya mencuri HP. Mbak mencurinya Senin, saya mencurinya Selasa. Kita dilaporkan bersama-sama kan nggak boleh. Jadi memang kasus seperti ini dari awal kami sudah yakin tidak sampai ke persidangan. Meskipun Dr. Tifa sudah masuk persidangan. Iya, kan dari awalnya yakin seperti itu. Tapi karena sekarang sudah sampai ke persidangan, oh berarti benar jaksa dan hakim ingin memeriksa pokok perkara ini. Barulah diluncurkan pra-peradilan. Jadi jangan dibilang kenapa nggak dari September, nggak dari apa. Sekarang saya tanya aja, kenapa dari April baru November penetapan tersangka? Kenapa dari November baru Juni P21? Itu kan pertanyaan yang agak percuma ya menurut saya ya, karena ini sudah sampai di sini, nggak usah kita cari-cari lagi ke belakang, ya kita hadapin aja. Toh tadi hakimnya saya lihat netral kok, sangat netral dan sangat objektif. Kalau memang permintaannya Pak Roy itu tidak masuk akal, akan ditolak kok. Emang kenapa sih Bung Yakub yang dikhawatirkan kalau misalnya ada proses pra-peradilan, meskipun tadi hak ya, tapi dengan
nantinya persidangan pokok perkara, apakah ini bisa menghambat itu atau seperti apa? Ya tentu dengan KUHP yang baru ini kan pemeriksaan pokok perkara jadi harus ditangguhkan terlebih dahulu, Mbak. Jadi kita harus menunggu prapit ini diputus terlebih dahulu. Jadi secara tidak langsung tentu kan ini berimplikasi kepada waktu penanganan perkara yang bisa langsung masuk ke pemeriksaan pokok perkara seperti perkara Ibu Tifa, tapi sekarang perkara Mas Roy ini jadi harus menunggu prapit dulu. Sekalipun kembali lagi itu hak, silahkan dilakukan. Nah, kembali tadi kan yang seperti disampaikan Bang Michael juga bahwa banyak keraguan menurut versi Bang Michael dan pihaknya. Tapi kembali lagi, kalau memang banyak keraguan mengenai substansi perkara, ya forum pemeriksaan di mana? Ya di persidangan, di pokok perkara itu. Ya. Jadi daripada kita berdiskusi di luar, kemudian membangun narasi, kemudian ada juga memicu perpecahan antar kubu maupun internal juga. Saya dengar ada perpecahan internal juga dan Enggak lah, itu nggak ada hubungannya. Daripada sampai terjadi hal seperti itu yang tidak kita inginkan, tentu kita juga menyayangi. Kita kan seorang advokat juga, jangan sampai sesama rekan sejawat juga ada permasalahan seperti itu. Ya daripada itu terjadi, mari kita masuk secepatnya ke pokok perkara sehingga hak pelapor kami, Pak Jokowi selaku korban maupun terdakwa, yaitu Mas Roy dan juga Bu Tifa juga bisa dilindungi. Karena kedua hak bukan hanya hak kami loh, hak mereka pun juga akan bergantung dengan hasil pemeriksaan pokok perkara itu, Mbak. Untuk pra peradilan yang kedua soal status tersangka ini, apakah ada upaya untuk tidak sampai ke persidangan pokok perkara? Jawabnya nanti usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali. Kita masih membahas kelanjutan pra peradilan Roy Suryo bersama simpatisan Roy Suryo, Michael Sinaga, dan juga pengacara Jokowi, Yakub Hasibuan. Saya masih membahas lagi tadi soal, kan nanti Jumat itu soal pra peradilan status tersangka. Apakah ini jadi upaya untuk menghindari pokok perkara? Bagaimana menjelaskan ini, Bang Michael? Jangan dibilang menghindari pokok perkara. Kita ini semua ingin tahu, rakyat semua ingin tahu ijazahnya Pak Jokowi itu ada apa enggak sih? Kan selama ini nggak pernah kelihatan. Itu nanti di pokok perkara. Yang aslinya ya kan. Jadi Pak Roy dan Ibu Tifa itu komit ingin tahu soal ijazah itu gitu loh. Jadi supaya ini juga bagus untuk Pak Jokowi loh. Supaya hal ini tidak pernah lagi dibicarakan ke depannya. Stop sampai di sini saja. Kita buktikan benar atau tidak, ada apa tidak, asli atau tidak asli dan seterusnya gitu loh. Otentik atau tidak otentik. Jadi nggak ada tuh yang ingin membatalkan pokok perkaranya, nggak ada. Kalau untuk status tersangka ini apa yang mau diuji lagi dari status tersangkanya Bung Roy? Kalau yang mau diuji itu kan tadi sudah dibilang. Yang ingin diuji itu pasal 32 dan 35. Mengubah, memanipulasi, dan lalala. Nah ini mungkin Bang Yakub lah yang lebih hafal pasal-pasal. itu. Di Undang-Undang ITE itu. Padahal Dr. Tifa sendiri tidak pernah memegang apalagi memanipulasi dokumen. Yang dari awal, kalaupun bisa dibilang manipulasi, karena menganalisis sebuah dokumen, itu Rismon. Rismon Sianipar itu yang sudah dimaafkan itu. Jadi kenapa itu malah dituduhkan ke Dr. Tifa? Saya sih bingung. Dr. Tifa itu seorang dokter yang melihat anatomi tubuh, anatomi wajah seseorang. Gak ada hubungannya dengan dokumen atau Undang-Undang ITE. Tapi status tersangka yang nanti hari Jumat itu status tersangka Bung Roy kan? Iya, Pak Roy. Dan itu juga kita periksa. Apa sih yang dilakukan Pak Roy Suryo mengenai itu? Apa benar dia pernah memanipulasi dokumennya Pak Jokowi? Kita tes saja dengan pra peradilan. Oke, Bung Yakub, apa implikasinya kalau Anda melihat prapit yang diajukan oleh Bung Roy Suryo untuk nanti Jumat? Itu memang pertanyaan besarnya, Mbak Friska. Kalau dari kami melihatnya, kalau selama ini narasi yang dibangunkan bahwa beliau ingin mendapatkan keadilan, Pak Jokowi harus hadir, mereka mencurigai Pak Jokowi tidak akan hadir dan sebagainya. Ya kalau itu narasinya, ya berarti mari kita masuk ke pokok perkara. Tapi kan sekarang tidak, beliau menggunakan masuk lagi menggunakan lembaga pra peradilan lagi untuk objek yang berbeda menurut mereka. Saya sendiri belum lihat seperti apa permohonannya, dan kami pun bukan pihak di situ karena termohonnya tentunya penyidik kalau dalam hal ini. Ya, tapi kami juga melihat karena ini ada dua argumen atau narasi yang saling kontradiktif, jadi kami melihat kok ini patut diduga bahwa ada upaya untuk mengulur waktu gitu. Sekalipun ya silahkan saja bahwa kalau mau menggunakan hak ini silahkan, tapi kembali lagi kan tujuan utama kita bersama-sama untuk mencari kebenaran material, bukan? Kalau memang itu masih tujuan utamanya, mari kita cepat-cepat masuk ke pokok perkara. Jadi kembali lagi, menurut saya sih prapit ini walaupun kembali lagi mau objeknya katanya berbeda, tapi tidak sesuai dengan narasi yang dibangun, yaitu mari cepat-cepat tunjukkan ijazah, mau Pak Jokowi katanya mau ditanya-tanya di persidangan dan sebagainya. Jadi itu sedikit kontradiktifnya di situ. Oke, Bang Michael. Yang membuat ini lama kan penyidiknya.
Kan penyidiknya memakan waktu dari 30 April 2025 sampai sekarang, 1 tahun lebih. Jadi jangan gara-gara Pak Roy membuat pra-peradilan yang hanya 7 hari, pra-peradilan kedua juga hanya 7 hari. Bagaimana? Mau berapa kali pra-peradilan Bang Yakub kalau mau setahun seperti yang dilakukan penyidik? Nggak mungkin dong kita membuat 52 kali pra-peradilan. Jadi kalau namanya mengulur waktu itu nonsens menurut saya. Mau diulur pun berapa sih waktu yang diulur gitu. Jadi ini hanya karena kita awalnya tidak yakin ini sampai ke persidangan, ternyata sampai. Oke, kalau memang sampai, karena begini Mbak, beberapa kali pengadilan yang lain seperti di Solo dan di mana itu NO semua. Ya kan, berarti tidak sampai ke pokok perkara. Jadi kami pun mengira dari awal, oh ini tidak sampai ke pokok perkara. Tapi karena sampai, ayo kita pra-peradilankan dulu supaya pokok perkaranya jelas. Benar nggak ada 3235 mengubah dokumen itu? Karena saya pun waktu di BAP, saya sebagai terlapor, ditanyakan soal itu. Mengubah dokumen, memanipulasi dokumen, malah nggak ada. Pak Roy aja tidak tahu itu apa yang dimanipulasi dokumennya, apalagi saya. Gitu soal pertanyaan ini apakah tepat untuk di pra-peradilan? Nah, itu sebenarnya good question Mbak Friska. Justru kalau kita mau mengecek apakah ini sudah sesuai pasalnya, kekuatan pembuktian dan sebagainya, itu adanya di pokok perkara. Jadi forumnya menurut kami tidak tepat kalau itu di pra-peradilan. Karena di pra-peradilan itu akan diperiksa mengenai formilnya. Apakah contoh penetapan tersangkanya sudah ada 2 alat bukti. 2 alat bukti ini kan sangat subjektif. Apa yang dinilai 2 alat bukti? Kalau menurut penyidik sudah cukup, ya silahkan aja lanjut. Dan faktanya apa? Faktanya seluruh alat bukti yang sah dan berkas perkara sudah diterima oleh kejaksaan. Berarti kejaksaan sudah sepakat dengan kami nih bahwa ada tindak pidana di sini, yang terdakwanya ada 2 orang ini. Mari kita sidangkan, kita cari kebenaran material, kita serahkan pada majelis hakim. Kan itu sebenarnya stance-nya sekarang. Tapi kalau sekarang mundur lagi mengatakan bahwa tunggu dulu, kita cek dulu kekuatan alat bukti ini di pra-peradilan loh. Kok jadi salah kamar? Oh gitu. Bukan alat buktinya, Jadi pasalnya kalau Bang. kekuatan pembuktian ini dan persesuaian pasal itu adanya di pokok perkara, Mbak. Ya, Walaupun di dakwaan nanti seperti Ibu Tifa kan mengajukan eksepsi, Ya. itu forumnya silakan, boleh ada perlawanan diatur di situ. Iya, Michael. kalau begitu caranya Mbak, enak aja nanti polisi misalnya dia mau menyidik seseorang, masukin aja pasal sebanyak-banyaknya. Masukin aja 20 pasal. Mana yang kena deh. Gitu kan? Kan nggak boleh begitu penegakan hukum. Kita harus melihat pasalnya benar dulu, baru masuk ke persidangan. Bahkan seperti yang kemarin terjadi, 3 orang pelapor gugur loh. Yang namanya Andi Kurniawan, Lecumanan, dan Maret Samuel Sweken itu gugur ya Bang ya? Ya. Yang tersisanya Pak Joko Widodo. Berarti kan tidak terbukti. Berarti kan bisa saja yang dilakukan penyidik selama ini sampai ke tanggal P21 itu ada yang salah. Dan itu tersaring oleh jaksa. 3 orang itu tersaring oleh jaksa. Mungkin kalau di jaksa tidak melihat bahwa itu bisa disaring, ya udah kita coba saring lewat pra-peradilan. Siapa tahu tersaring juga pasalnya. Ini upaya men-challenge status tersangkanya itu, Bung Yakub. Ya, tadi menarik juga bahwa Bung Michael juga mengatakan sebelumnya ada 4 laporan, kemudian terfilter dan sebagainya. Justru kalau dari kami angle-nya kita putar nih, justru itu membuktikan bahwa sebenarnya sudah ada proses check and balances, termasuk gelar perkara khusus, Mbak. Di gelar perkara khusus itu kan dilihat semua proses penyidikannya seperti apa, pasal-pasalnya dijabarkan, dan waktu itu summary-nya dari gelar perkara khusus adalah kesimpulannya penyidikan sudah dijalankan dengan semua prosedur yang sesuai. Jadi tidak ada kesalahan, pelanggaran dan sebagainya, termasuk ketepatan pasal di situ. Nah, kemudian dicek and balance lagi oleh kejaksaan dalam proses pelimpahan. Ternyata diterima juga, kejaksaan meyakini sudah sesuai pasal-pasalnya. Terakhir ini check and balance terakhir ada di persidangan. Nanti majelis yang menilai. Jadi prosesnya menurut kami sudah berjalan dengan baik. Tinggal kita tunggu saja seperti apa. Nah, terakhir voice-nya ada di siapa? Voice-nya ada di majelis hakim. Jadi itu yang kita tunggu, Mbak. Nah, permohonan nanti hari Jumat apakah sudah cermat disusun bahwa itu tidak akan berselisihan dengan pokok perkara yang harusnya nanti dibahas pada persidangan? Iya, kan tidak apa-apa dong. Kan tadi Bung Yakub juga udah bilang, sekali di gelar perkara khusus, 2 kali di jaksa, kenapa tidak di pra-peradilan juga? Tidak ada yang perlu ditakutkan oleh Pak Jokowi kalau memang itu sudah benar dong. Tapi kalau itu memang tidak benar seperti cara penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh polisi, ya akan gugur di pra-peradilan. Ya sudah, kita terima aja bahwa itu sudah terjadi,
kita fight di pra-peradilan apakah pasal itu sudah diterapkan dengan benar. Gitu aja. Memang ada ketakutan dari pihak Pak Jokowi soal ini? Sama sekali tidak, Mbak. Dari awal sama sekali ketika Prapit yang pertama pun kami selalu konsisten. Kami sampaikan itu merupakan hak, silakan saja. Kami mempercayai bahwa majelis hakim dalam hal ini, lembaga peradilan kita itu lembaga peradilan yang independen, kuat dan terpercaya. Jadi menurut kami, ya kalau itu memang mau diserahkan ujung-ujungnya kepada majelis, kepada yang mulia, ya silahkan. Tapi kembali lagi, kita kan mau melihat bagaimana kita menggunakan pasal-pasal ataupun lembaga-lembaga yang sudah diatur oleh ketentuan hukum yang ada dengan sebaik mungkin dan dengan itikat baik. Nah ini kan sekarang masyarakat menjadi menilai, kok 2 kali, kok nggak bersamaan kemarin, kok nggak dari November. Ya ini pertanyaan-pertanyaan yang wajar saja keluar. Kalau dari kami biasa saja karena kami pelapor. Jadi kami meyakini bahwa apapun ini tidak akan mempengaruhi pokok perkara. Kami ingin ini segera disidangkan dan Pak Jokowi mendapatkan kepastian hukum. Apa sih sebenarnya yang dikejar Bung Roy sekarang di tahap pra-peradilan untuk status tersangkanya juga nanti menuju ke pokok perkara? Ya begini Mbak, kan lebih enak kalau kita pertanyakan satu persatu. Ini hanya ada waktu 7 hari. Kemarin juga persidangannya itu mungkin Bung Yakub tahu banget kalau pra-peradilan itu diburu-buru sekali sidangnya. Saksi yang bisa diajukan juga terbatas sekali. Bukti yang bisa diajukan juga terbatas, waktunya loh yang terbatas. Jadi kan lebih baik kalau kita tanyakan penangkapannya dulu. Kalau kita tanyakan penangkapannya, pasalnya, ininya, itunya sekaligus semua, apa cukup 7 hari? Hakimnya juga bingung kali. Kapan waktu saya untuk menimbang ini gitu loh. Maka kita berikanlah yang masuk akal, permohonan yang masuk akal. Ini masyarakat juga menilai bahwa permohonannya Pak Roy itu masuk akal. Dia baru saja diperlakukan seperti itu oleh penyidik, oleh Polda Metro Jaya, wajar. Dia masih tidak terima atas perlakuan itu dan ternyata benar. Ternyata benar, hakim tunggal juga setuju bahwa perlakuan itu tidak benar dan itu tidak sah. Cara memperlakukan seperti itu. Nah, sekarang kita move ke yang kedua. Status tersangka. Yang kedua itu status tersangka dan pasal-pasalnya. Karena gini, kalau seandainya yang dianggap masuk akal oleh hakim hanya pasal 310, 311, tidak boleh ditahan di bawah 5 tahun ya Bang ya. Saya tahu begini karena sering meliput-liput berita hukum saja. Artinya gini, kasus hukum di Indonesia ini kriminalisasi sudah sangat banyak. Bukan ini yang pertama dan bukan ini yang terakhir menurut saya. Jadi apa salahnya kalau memang ini sudah mata publik sudah tertuju ke sini, mari kita jadikan ini pembelajaran. Bahwa tidak boleh seorang terdakwa diperlakukan seperti itu. Mau digeser dari rumah sakit, mau dijemput dari rumah sakit jam 12 malam. Apa itu benar? Apa itu manusiawi? Ya kan? Dan apakah itu manusiawi mengatakan seorang dokter yang keahliannya menilai anatomi dibilang memanipulasi dokumen? Itu kan 2 hal yang jauh berbeda gitu loh. Jadi kalau memang pasalnya salah, katakan saja salah. Gitu. Nah kalau dari Bung Yakub, apa yang saat ini pihak Anda tunggu sebenarnya? Apakah memang status tersangka yang diuji di pra-peradilan nanti ini salah satu yang dikhawatirkan? Karena kan kalau permohonannya dikabulkan, status tersangkanya juga akan dicabut. Ya, saya mungkin saya mencoba untuk mengambil pola pikir Bang Michael juga bahwa pengen menjadi pembelajaran hukum kan. Ya. Sama juga kami ingin ini cepat masuk pokok perkara agar menjadi pembelajaran hukum bahwa negara ini memiliki hukum positif yang berlaku. Kita tidak boleh menebar berita-berita bohong, fitnah itu tidak boleh, orang-orang tidak bisa dengan seenaknya tanpa data, tanpa hak bisa memfitnah orang, itu semua memiliki konsekuensi hukum. Jadi itu juga merupakan pembelajaran yang ingin kita tunggu juga, jangan sampai semua orang nanti di era post-truth ini bisa dengan mudah memfitnah orang bahwa ijazahnya palsu, padahal tidak. Bertahun-tahun melalui proses akademik yang sah dan semua ini bisa akan dibuktikan dan akan dibuktikan nanti di persidangan, tapi dikatakan palsu. Itu kan sungguh tidak melambangkan negara hukum. Itu yang kami tunggu juga. Maka poin pembelajaran penting itu juga bagi kami menjadi hal yang penting, Mbak Friska. Kita nantikan next chapter-nya hari Jumat untuk sidang pra-peradilan yang kedua. Yang diuji adalah status tersangka dari Boleh sedikit Mbak? Singkat saja. Ya, singkat saja. Sebenarnya yang saya tunggu, saya setuju dengan Bang Yakub. Saya ingin cepat-cepat ke pokok perkara. Dan mungkin nanti di pokok perkara ya Dr. Tifa, 2 orang yang saya tunggu. Dian Sandi Utama yang sebenarnya mengupload ijazah itu ke Twitter alias X. Dan kedua Kasmujo yang sudah mengaku bahwa dia bukan dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi. Kalau 2 orang ini bersaksi di pengadilan, saya yakin
kebenaran akan terungkap. Relevankah dua orang ini akan dibawa ke pengadilan nanti untuk pokok perkara, Bung Eko? Saya sangat setuju bahwa kita mencari kebenaran material, bahwa saya meyakini juga Pak Kasmunjo juga akan mengatakan yang sebenarnya, bahwa beliau juga merupakan dosen, pembimbing Pak Jokowi. Ya, jadi ya, mari kita lihat, Mbak. The sooner the better ya. Harusnya The ini sooner segera berlangsung persidangannya agar dibuka seterang mungkin kepada publik. Terima kasih Bung Yakob Hasibuan, kuasa hukum Pak Jokowi. Terima kasih juga Bung Michael Sinaga, terima kasih. simpatisan Sama-sama. Roy Suryo.